Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NIM 24106112026 dari kelas B1. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang tantangan dalam konservasi hutan. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu deforestasi dan degradasi. Deforestasi adalah tantangan paling nyata di mana hutan diubah secara permanen menjadi lahan lain. Di Indonesia, penyebab utamanya adalah konservasi hutan menjadi lahan pertanian skala besar seperti kelapa sawit, karet, dan akasia. Yang kedua ada degradasi. Degradasi hutan juga menjadi masalah yang serius, di mana kualitas hutan menurun akibat penebangan yang tidak berkelanjutan, kebakaran, dan fragmentasi habitat. Degradasi ini mengurangi keanekaragaman hayati, merusak struktur hutan, dan melemahkan kemampuannya dalam menyediakan layanan ekosistem seperti penyerapan karbon dan penggunaan tata air. Selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak ganda pada hutan. Yang pertama, hutan adalah korban dari perubahan iklim. Peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan menyebabkan hutan lebih rentan terhadap kebakaran hutan yang semakin intens dan meluas. Kekeringan yang berkepanjangan juga melemahkan pohon, membuatnya lebih mudah terserang hama dan penyakit. Yang kedua, perubahan iklim juga mengubah komposisi dan distribusi spesies. Beberapa jenis pohon mungkin tidak dapat bertahan hidup di habitat aslinya, memaksa mereka berimigrasi atau punah yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada illegal logging dan perambahan. Kedua aktivitas ilegal ini secara langsung merusak hutan. Penebangan liar atau yang biasanya disebut dengan illegal logging seringkali terorganisir, melibatkan jaringan yang kompleks dan merusak kawasan konservasi serta hutan lindung. Praktik ini tidak hanya menghilangkan pohon, tetapi juga membuka jalan bagi aktivitas ilegal lain. Sementara itu, perambahan adalah pendudukan dan penggunaan lahan hutan secara ilegal untuk pertanian atau permukiman. Aktivitas ini seringkali dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain atau didorong oleh sepukulan tanah. Keduanya tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Selanjutnya, konflik lahan dan tenurial. Ketidakjelasan hak tenurial menjadi salah satu hambatan terbesar dalam konservasi. Banyak masyarakat adat dan lokal telah tinggal di dalam hutan selama bergenerasi-generasi, tetapi hak mereka tidak diakui oleh negara. Akibatnya, mereka seringkali digusur atau wilayahnya dikonservasi untuk kepentingan perusahaan, memicu konflik lahan yang berkepanjangan. Tanpa kepastian hukum di atas tanah, masyarakat menjadi enggan untuk berinvestasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, karena mereka khawatir tanahnya akan diambil alih. Selanjutnya, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Program konservasi seringkali gagal karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami nilai penting hutan bagi kehidupan mereka, seperti sumber air bersih, udara segar, dan potensi ekonomi dari hasil hutan non-kayu. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan membuat mereka merasa program konservasi adalah milik pemerintahan atau milik LSM, bukan milik mereka. Padahal, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan adalah penjaga terdepan dan memiliki pengetahuan lokal yang tak ternilai untuk mengelola hutan secara lestari. Yang terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan bahwa konservasi hutan tidak hanya tentang perlindungan pohon, tetapi juga mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi akar dari kehancuran hutan. Pendekatan yang konversif, melibatkan semua pihak, sangat dibutuhkan untuk memastikan kelestarian hutan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.